Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu rahmatika nasta'in wa min adzabika nasta'in. Aslih lana syarrana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma salli ala anfusina wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir 'alaina wa 'afina wa rida 'anna. Alhamdulillah, kembali kita menyebut alhamdulillah setiap pagi, terutamanya sesudah salat subuh. Nikmat yang tidak bisa diukur dengan emas dan perak, rupiah, ringgit, dolar, dan pound sterling, apapun mata uangnya, tidak bisa diukur tentang nikmat datang ke masjid, salat fajar, salat subuh. Apalagi nikmat berbincang sejenak tentang ayat Quran, tentang hadis Nabi. Kemarin kita bincang tentang hadis terkait dengan taubat, bahwa Allah sangat gembira, kegembiraan Allah ya. Teks hadisnya, Allah asyadu farhan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilaihi. Allah sangat bergembira menyambut hambanya yang bertobat kepada Allah ketika orang bertobat. Kita ada sebut kisah penjahat yang membunuh sampai 100 orang, yang terkait dengan sejarah umat sebelum Rasulullah SAW, bahwa dalam sekian detik, sekian menit, tobatnya diterima Allah langsung. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal ibadil salihin, seperti yang dibaca dalam sesudah duduknya. Baiklah, di sini dibuat contohnya di sini dalam hadis Imam Muslim, katanya dibandingkan dengan orang yang berjalan di padang pasir. Kalau kita susah membayangkannya, contohnya kita berjalan dari sini, mau kemana, mau ke Medan, mau ke Jakarta. Tiba-tiba di jalan kita singgah, berhenti di perhentian. Di mana-mana perhentian lah. Lalu pas kita berhenti istirahat, kendaraan hilang. Kalau di sana kendaraannya kuda, tiba-tiba kudanya hilang, untanya hilang, pergi menghilang. Dapat dikembalikan dengan kita pergi ke Medan, ke Jakarta, kemana ya? Tiba-tiba waktu kita singgah di jalan, kendaraan kita hilang. Semuanya ada dalam kendaraan, bekalan, uang, pakaian, dan lain-lain. Sejenak orang itu istirahat, lalu kembali, kendaraannya hilang tadi. Kalau di sini susah dibayangkan ya, kalau berbentuk kendaraan bermotor. Kalau di sana unta memang senang ya, unta itu pergi kemudian dia datang lagi. Betapa gembiranya orang tadi yang punya barang yang hilang sebentar, kemudian muncul lagi. Dalam hadis dikatakan demikian bandingan Allah itu gembira kalau kita tidak pernah ke masjid, lalu tiba-tiba datang ke masjid. Tidak pernah tahajud, tiba-tiba bertahajud. Tidak pernah baca Quran, tiba-tiba dipegangnya Al-Quran. Tidak pernah berzikir atau malas berzikir, tiba-tiba berubah kehidupannya dengan rajin berzikir bersama keluarganya. Katanya Allah sangat bergembira kalau kita lakukan seperti itu. Subhanallah. Sehingga disebutkan dalam hadis ini, orang yang kendaraannya hilang tadi tiba-tiba muncul lagi, dia memuji Allah dengan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana abdi wa ana rabbi. Allahumma anta abdi wa ana
saking gembiranya. Ada cerita seorang kekasih Allah, waliullah zaman dulu, namanya Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az ini banyak disebut. Kalau bapak ibu rajin mencarinya di Google, banyak tuh kata-kata hikmah Yahya bin Mu'az. Suatu hari Yahya bin Mu'az ingin mendekati hati seorang jemaah. Lalu dilihatnya jemaah ini sedang menggendong membawa anaknya, memangku anaknya. Lalu ditanyanya, kalau bahasa Arabnya atuhibbu, adakah bapak mencintai anak yang bapak pangku, yang bapak gendong itu, bapak bela itu? Kata si bapak, iya, ini anakku, ini buah hati belah jiwaku, ini darah dagingku, ini anak kandungku, ini keturunanku. Tentu aku mencintainya, menyayanginya. Oh, begitu ya, kata Yahya bin Mu'az. Coba Anda bayangkan, Anda sebagai seorang ayah, demikian hebat kasih sayang kepada anak, buah hati belah jiwanya. Macam mana Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Khalik, macam mana hebatnya kasih sayang kepada makhluknya. Subhanallah. Maka Allah itu sebagai Rabbul Alamin yang mengurus alam ini, dia mengurus kita. Dikasihnya kita nyawa, berulang kali disebut ya, dikasihnya kita hidup, dikasihnya kita kesehatan, dikasihnya kita tenaga, dikasihnya kita selera makan yang manis terasa manis, yang enak terasa enak, dikasihnya kita segala-galanya. Dalam Quran disebut Allah melimpahkan nikmatnya kepada kalian, nikmat zahir dan batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ayat dalam surah Luqman. Allah melimpahkan kepada kalian segala nikmat yang zahir dan yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 20 halaman 413. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah melimpahkan nikmatnya kepada kalian zahir dan batin. Segalanya dikasih Allah. Segala-galanya dikasih Allah. Tandanya Allah mengurus kita. Dulu juga sudah pernah disebut pengurusan Allah ataupun manajemen Allah kepada makhluk, kepada alam ini. Dulu kita sebut ada dua. Pertama, manajemen yang umum. Kedua, manajemen yang khusus. Manajemen yang umum, pengurusan Allah, semua diurusnya. Dikasihnya hidup, dikasihnya sumber rezeki, dikasihnya pendidikan, dikasihnya jabatan ataupun jawatan, dikasihnya pangkat, dikasihnya bumi tempat kita beraktivitas, sawah dan ladang dan sebagainya. Itu nikmat umum. Adapun nikmat khusus kata ulama, mau hati kita sholat, mau kita mendekati Allah, mau kita ke rumahnya, mau kita membaca, memegang kitab sucinya, mau kita berzikir, mau kita menggali sejarah Rasulullah SAW, menggali sedikit hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini tandanya manajemen khusus. Kita tidak mau hanya manajemen umum saja ya. Kita juga minta agar kita tuh diurus Allah. Itulah yang dikatakan Rabbul Alamin. Rabb itu antara maknanya manajemen. Allah itu memanage, Allah itu mengurus alam ini dengan pengurusan manajemen yang umum dan manajemen yang khusus. Itulah gunanya kita berbincang sedikit setiap pagi di masjid An-Nur yang kita cinta ini, agar kita lebih mengenal nikmat Allah. Orang itu kalau nampak dia nikmat Allah banyak,
Sama-sama baca alhamdulillah, ungkapannya sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam membaca, makmum membaca. Dalam salat fardu dibaca, salat sunat dibaca. Nilainya pasti tak sama. Karena penghayatannya tidak sama, kefahamannya tidak sama. Maka mudah-mudahan kita selalu meningkatkan kefahaman kita, penghayatan kita kepada kalamullah, terutamanya Al-Fatihah, terutamanya Alhamdulillah dan Basmalah yang hari-hari kita sebut dalam pulau tadi. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan